Selamat malam pemirsa Dharma TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa Dharma TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Manage Your Mind akan mengangkat tema, yaitu menghilangkan kebencian. Dan untuk membahas tema tersebut, kali ini saya tidak sendirian tentunya. Sudah hadir di studio Dharma TV yang terhormat, Pendeta Krista Budi Prasetyanto Andrea MTH dari Presidium Agama Kristen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Langsung saya sapa pemirsa ya. Shalom. Shalom Mbak Nisa. Bagaimana kabarnya Pendeta? Selalu luar biasa. Luar biasa. Ya Pendeta, kita jumpa lagi ya Pendeta Krista ya. Dengan tema yang berbeda. Tentunya pada kesempatan kali ini menghilangkan kebencian. Nah, rasa benci ya. Rasa benci itu apakah semua orang itu pernah merasakan rasa benci Pendeta Krista? Namun sebelum itu dijawab, pengertian dari rasa benci itu sebetulnya apa? Silakan. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan rasa benci merupakan antonim atau lawan kata daripada cinta ya. Iya. Nah, rasa benci itu rasa yang memisahkan orang satu dengan orang yang lain, menolak orang satu dengan yang lain ya. Nah, itu rasa benci, dan kalau di dalam Alkitabnya orang Kristen itu malah rasa benci itu dipahami secara ekstrim ya. Misalnya di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 ya, akan saya bacakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Ya. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, artinya apa? Hidup yang kekal itu adalah hidup yang digerakkan oleh kasih, oleh cinta. Karena hidup yang kekal itu adalah hidup ketika kita itu bersama-sama dengan Sang Pencipta sendiri, bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ketika kita mempunyai rasa benci, maka yang terjadi kita memisahkan diri dari Tuhan, sehingga kebencian itu akan memerosokkan kita itu ke dalam kebinasaan kekal. Sama-sama kekalnya, tapi yang satu hidup, yang satunya binasa. Nah itu. Kalau dalam Alkitab tersebut menyebutkan bahwa pengertian benci tadi ada yang sampai membunuh ya Pendeta Krista. Jadi benci itu disinonimkan, disamakan itu dengan orang membunuh. Baik, dalam arti membunuh ini secara langsung gitu, ataukah dalam arti pengertian lain seperti rasa tidak sukaan begitu ya? Jadi begini, membunuh, jadi benci itu adalah titik awal orang yang nanti pada akhirnya itu akan bermuara pada pembunuhan. Kalau itu dipelihara, kemudian pacaran, semula sama pacarnya ini sangat sayang, terus kemudian pacarnya dianiaya, benci, dibenci. Yang tadinya sayang jadi ya berangkatnya dari, padahal pertamanya cinta. Ternyata cintanya itu cinta palsu, cinta semu, sehingga ada masalah sedikit, cinta itu langsung pudar. Diganti dengan benci, dan pada akhirnya berakhir pada pembunuhan. Jadi apabila rasa benci itu hinggap dalam diri seseorang, itu bisa berakibat fatal ya, sampai dengan pembunuhan. Betul. Ya Pendeta Krista ya. Dan makanya benci itu jangan dipelihara. Kalau dipelihara pasti nanti akan muncul di belakang hari pembunuhan. Kemudian untuk benci sendiri ini penyebabnya sebetulnya apa Pendeta Krista? Benci itu bisa berangkat dari banyak hal. Yang awal, yang mula-mula itu adalah dari perbedaan. Perbedaan itu ketika dipahami secara egois, maka perbedaan itu bisa menjadi sumber daripada kebencian. Ya kan? Karena memang ada yang beda sih, setan sama Tuhan kan ya beda. Tapi bukan beda dalam arti ini. Beda misalnya ya seperti beda keyakinan, ya kan? Banyak pembunuhan terjadi karena orang beda keyakinan, beda
pendapat. Mereka beda pendapat dikait-kaitkan dengan harga diri, misalnya begitu. Karena saya tidak cocok dengan dia, itu berarti dia tidak menghormati saya. Kan bukan begitu maksudnya. Nah, perbedaan-perbedaan ini kalau tidak dilihat secara secara bijaksana dan tidak dilandasi kasih, maka perbedaan ini dijadikan alat untuk memecah belah kita oleh iblis, kita bisa katakan begitu, oleh diri kita, ya kan? Sebenarnya ya berbeda itu kan ya biasa toh. Tuhan menciptakan kita ya berbeda loh. Betul. Iya, dengan segala perbedaannya, tapi tidak seharusnya kita membenci ya, Pendeta Krista. Namun ada juga kebencian itu muncul terhadap seseorang yang memiliki kelebihan, begitu ya. Terus benci karena ada kelebihan, misalkan cantik gitu ya, atau memiliki prestasi, atau di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Itu juga muncul, Pendeta Krista. Itu juga sering terjadi ya. Itu iri. Oh, iri. Nah, iri itu adalah penyakit pertama manusia. Jadi kalau kita bisa melihat ya, dari misalnya kitab Kejadian pasalnya yang keempat, ya, kitab Kejadian pasal yang keempat itu ketika Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahannya Kain itu tidak dipedulikan, tapi persembahannya Kain dipedulikan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Kain membunuh saudaranya sendiri karena iri. Persembahanku kok tidak diterima oleh Tuhan, persembahannya dia kok diterima oleh Tuhan. Nah, itu menciptakan rasa iri. Ya. Mestinya, padahal kalau kita melihat orang lain berprestasi, adalah ini sebenarnya merupakan rangsangan stimulasi buat kita supaya kita juga makin berprestasi. Betul. Bukan dengan cara menghilangkan rival yang lebih berprestasi dari kita. Itu seringkali itu yang terjadi ya. Sebenarnya sudah diingatkan sama Tuhan. Ya, misalnya pada ayat 6 itu sudah diingatkan begini. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Artinya apa? Kebencian yang dalam hal ini itu masuk kategori kebencian iri ya, dalam kategori iri, itu membuat kita, kalau sudah menjadi iri, itu akan membuat kita tidak berdaya, tidak lagi menghargai kemampuan dalam diri kita, Mbak. Padahal sebenarnya kita dikasih kemampuan. Gini loh, tidak semua hal memang kita bisa. Contoh paling mudah, pada zaman masa saya sekolah dulu, itu mata pelajaran yang yang favorit, yang dianggap jadi ukurannya orang pinter dan tidak, itu kan mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia. Kalau orang itu nilainya di sini bagus, maka orang itu pasti orang unggul. Nah, padahal kan tidak itu saja. Mungkin dia tidak bisa matematika, tapi dia pintar menari. Mungkin dia tidak bisa fisika, tapi dia pintar memasak. Mungkin dia tidak bisa berbahasa Inggris, tapi relasinya banyak. Dengan bahasa yang dia miliki, dia lebih bisa berelasi dengan baik dengan saudara-saudara yang lain. Nah, artinya kita tidak perlu mengiri yang pintar matematika, bahasa Inggris, karena kita pasti memiliki, pasti dikasih Tuhan talenta yang sesuai dengan diri kita. Ini yang kita kembangkan, jadi nggak usah iri sama orang lain. Gitu. Orang lain punya pacar cantik, oh itu cantik menurut orang lain. Mungkin Tuhan sudah menyiapkan ke saya, barangkali ya tidak terlalu cantik seperti dia, tapi
ini ternyata orangnya lebih gemati itu lebih peduli, lebih care gitu loh, lebih menyemangati gitu kan. Nah, itu salah satu penyebab dari benci, yaitu rasa iri. Kemudian ada juga ya Pendeta Krista, kadang-kadang rasa benci itu muncul karena orang lain. Di orang lain tuh memiliki misalkan sifatnya yang kurang baik, kemudian kata-katanya ini dirasa sangat menyinggung begitu. Nah, ini kan yang memicu terhadap adanya rasa kebencian. Nah, menurut Pendeta Krista, siapa di sini yang memang harus introspeksi diri? Apakah pelaku yang membenci ataukah yang dibenci nih Pendeta Krista? Gini loh, kita ini kan hidup di dunia ini tidak bisa menentukan orang lain yang ada di sekeliling saya itu harus orang baik semua. Betul, iya. Justru orang-orang yang menurut kita tidak baik itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan supaya kita menjadi kuat, supaya kita bisa memahami perbedaan, ya kan? Iya. Kita kan tidak, masa kita katakanlah ke alun-alun Malang gitu, terus pasti ketemu dengan kiai yang baik, ketemu dengan pandita, ketemu dengan bunsu, kan tidak begitu. Kita ketemu dengan saudara-saudara kita, mungkin tukang parkir yang utangnya banyak, ya kan? Pendeta Krista, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta Krista yang akan membahas tema yaitu menghilangkan kebencian. Ya Pendeta, kita lanjutkan lagi, mohon maaf sempat terjeda ya Pendeta Krista ya. Terkait dari pertanyaan saya tadi bahwa kebencian itu biasanya muncul dari dalam diri seseorang karena ada pemicunya, yaitu misalkan bertemu dengan orang yang kata-katanya menyinggung dan tidak baik sehingga melukai diri sendiri. Nah, yang harus introspeksi di sini itu adalah yang membenci ataukah yang dibenci Pendeta Krista? Silahkan. Ya, jadi kalau kita membaca di dalam Alkitab itu ya, apa sih yang apa yang kurang baik dari Yesus misalnya? Yesus itu orang yang begitu baik, tetapi ada banyak orang yang membenci dia karena iri, ya kan? Disebut misalnya dalam Matius pasal-pasal terakhir itu 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Menyerahkan untuk apa? Untuk dianiaya, ya kan? Jadi kedengkian itu bisa membuat orang lain celaka, ya. Itu kemudian juga kalau ada orang yang kita dapati berkata-kata kasar gitu ya, sehingga melukai hati kita. Memang kalau hati kita tidak dipenuhi cinta akan gampang sekali terluka. Itu tapi itu bukan, itu hati yang rapuh, itu bukan hati yang kuat. Hati yang kuat itu akan memahami, oh orangnya tiba-tiba kok ngomongnya kasar begitu, mungkin nganyel gitu ya. Bisa jadi karena dia di rumah bertengkar sama istrinya atau suaminya. Bisa saja dia masih memikirkan utang yang belum terbayar. Atau anaknya sakit, sehingga secara psikologi, secara batin, dia itu sedang terbeban. Sehingga ruang batin untuk berkomunikasi tinggal sedikit. Bagian besar itu sudah diberati oleh bebannya. Nah, ketika kita melakukan komunikasi dan komunikasi itu dilihat oleh dia kurang menyenangkan dia, muncul respon yang kurang baik. Gitu. Oh jangankan orang lain, saya kadang-kadang ya begitu kok. Cuman ya kadang-kadang, waduh, sadar dewe yo, aku kok ngene, gitu ya. Iya. Tapi memang kata-kata tegas itu dibutuhkan, tapi tidak harus selalu kasar. Ya. Tuhan juga tegas loh. Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan cinta sama kita, tapi Tuhan juga tegas. Nah, artinya yang tidak boleh itu jangan dilanggar, itu tegas. Dia tidak akan mentoleransi. Ya. Jadi keduanya harus introspeksi diri ya. Iya, kalau misalnya ada orang yang kasar, kalau saya, oke, nanti dulu mungkin dia perlu ditolong karena sedang ada beban. Jadi tidak usah ikut murup dulu. Dengan emosi begitu ya, Pendeta Krista. Tadi sempat terpotong juga Pendeta bercerita tentang alun-alun tadi.
bertemu dengan pandita, Iya. yai, itu bagaimana? Karena gini loh, kita itu tidak ketika kita ada di ruang publik ya, contohnya alun-alun, kita tuh loh nggak bisa menentukan yang harus ketemu dengan kita itu adalah orang yang baik-baik saja. Misalnya ketemu dengan bungsu, ketemu dengan kiai, ketemu dengan pandita, ketemu dengan biksu, kan tidak bisa kita mengatur begitu. Iya. Kita ketika ada di ruang publik ketemu dengan orang yang macam-macam. Iya. Nah, disinilah ruang hati kita perlu kita kembangkan sehingga yang menguasai itu adalah kasih, yang menguasai itu cinta. Sehingga sekalipun mungkin kita ketemu dengan seorang tukang parkir yang lagi bingung mikir beban hidupnya, mikir nggak bisa belanjain istri dan anak-anaknya tadi pagi. Mungkin karena itu terus dia jadi tegang, sepaneng, sehingga pilihan kata yang muncul itu jadi kurang enak. Justru itu kesempatan buat kita untuk berbuat baik. Iya. Bagaimana? Ya tinggal dikasih aja, misalnya kalau parkir mobil 3.000-an kasih 10.000. Kalau parkir motor 2.000 kita kasih 10.000 juga enggak masalah. Ini menarik sekali pendeta, karena kan kalau kadang-kadang terpancing emosi ya, kadang-kadang berkata kasar gitu, kemudian orang juga responnya juga negatif juga. Nah ini pendeta Kristen ini luar biasa sekali. Jadi ketika ada orang yang seperti itu, justru kita berikan kasih yang lebih begitu ya pendeta Kristen. Karena kita yang beruntung sebenarnya. Orang itu ngomongnya begitu ke saya. Berarti saya yang merasa beruntung sebab dia meluapkan itu ke saya. Ini berarti kesempatan bagi saya, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk melakukan kebaikan kepada orang. Jadi walaupun seseorang itu menyakiti diri kita, tetap kita berbuat baik, begitukah pendeta Kristen? Itu yang diajarkan panutan saya, diajarkan Yesus Kristus. Jadi sekalipun ada orang yang memusuhi kita, kita tetap menyayangi mereka, kita tetap mengasihi mereka. Tapi sebagai manusia biasa itu ada khilafnya ya pendeta Kristen. Ya, jadi pasti sulit sekali pendeta. Jadi ketika ada seseorang yang kira-kira menyakiti diri kita, itu sulit untuk mempraktekkan apa yang pendeta Kristen sampaikan tadi. Oleh karena itu kita tidak bisa berdiri sendiri, Mbak. Kita tidak bisa, seperti yang dikatakan itu, kita mengusahakan diri, mengandalkan diri sendiri. Kita selalu perlu mengandalkan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam setiap lakumu. Itu jelas di dalam Alkitab saya. Artinya apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, lalu menjumpai orang yang mengasari kita entah dalam perilaku, tindakan, ucapan, itu kita langsung, oh iya, Tuhanku dulu juga pernah digitukan, ojo maneh aku yo. Tuhan itu loh pernah dibegitukan sama manusia. Itu pun dia masih memberikan ruang untuk mengampuni. Kenapa saya tidak mengampuni juga? Kenapa saya tidak menyayangi? Mungkin sebenarnya yang diluapkan kepada saya itu hanya luarnya. Karena masalah yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Nah, syukur kalau saya bisa membantu. Misalnya kita baiki, kita kasih minuman kemasan begitu ya. Muring-muring terus kita guyoni lah, posi Mas ngono iku. Akhirnya, lah iya Pak, akhirnya curhat dia. Puji Tuhan, dia mau curhat sama saya, kan gitu. Dengan dia curhat, maka makin ringan bebannya karena kita turut membantu memikul bebannya dia. Luar biasa sekali. Saya dapat pencerahan ini pendeta Kristen. Kemudian apabila dalam diri seseorang ini sulit sekali menghilangkan rasa benci atau memelihara rasa benci selain dari pembunuhan akibatnya, apakah ada lain pendeta Kristen, misalkan ada penyakit gitu yang timbul akibat kebencian itu sendiri? Kalau kebencian itu meluap menjadi sebuah kemarahan, itu ada satu penelitian yang menunjukkan kalau orang mengeluarkan energi marah, ini justru saya makanya di dalam Alkitab saya itu dikatakan kalau marah itu jangan sampai
matahari tenggelam. Artinya marah boleh tapi jangan lama-lama gitu loh. Jangan sampai itu menginap gitu loh. Marahnya itu sampai berhari-hari. Boleh marah ya, di dalam Alkitab saya itu. Kalau marah itu ya marah sampai dengan matahari tenggelam. Setelah itu jangan sampai biarkan kemarahan itu menguasai kita. Sebab ketika kemarahan menguasai kita, dia akan menguras energi baik kita. Ketika kita dikuras energi baiknya, maka kita tidak lagi memiliki daya imunitas. Bahkan termasuk itu pada ranah fisik. Makanya saya punya sahabat, seorang sahabat saya mungkin juga pernah bicara di sini, Jero Mangku, ya, Jero Pak Mangku dari Hindu itu mengatakan, Pak, salah satu yang menyebabkan rambut itu putih itu adalah ketika orang itu banyak kehilangan energi baiknya. Padahal jenggot saya, kumis saya putih. Nah, Pak Pendeta harus hati-hati. Ya, saya senang. Saya punya sahabat berbeda keyakinan, tetapi kami saling menasehati. Saya diingatkan oleh dia ya tentang hal itu. Oh, baik, berarti saya harus banyak menahan diri. Ya, menahan diri dari amarah, menahan diri, terutama kalau di dalam Alkitab saya itu dari kebencian. Sebab kebencian itu akan menarik kita untuk melakukan hal-hal yang terburuk, dan yang terburuk itu adalah membunuh. Di dalam 10 hukum Taurat, ya, hukum yang ke-6, jadi tadi kalau menghormati orang tua itu adalah hukum yang ke-5, hukum yang ke-6 yang mengatur manusia, hukum yang kedua mengatur hubungan manusia dengan manusia itu adalah jangan membunuh. Ya. Dan saya kira itu selaras juga dengan kitab Negara Kertagama, ya. Negara Kertagama pada seloka yang ke-43 pada pupuh yang kedua. Itu dituliskan tentang Pancasila. Baik, Pendeta, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Bersama saya Nisha Naila dan tentunya Pendeta Krista membahas tema menghilangkan kebencian. Iya, Pendeta, kita lanjutkan lagi terkait menghilangkan rasa benci. Silahkan Pendeta Krista. Ya, tadi sudah dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 bahwa membenci itu adalah setara dengan pembunuhan, ya kan? Nah, itu hubungannya kalau kita kembali kepada kitab Taurat, ya. Hukum dari 10 hukum Taurat itu hukum yang ke-6 adalah jangan membunuh. Ya. Jangan membunuh, karena membunuh itu artinya menghilangkan orang lain. Mungkin dalam kadar yang kecil itu gak wawuh, ya, satru atau apa itu namanya kalau dalam bahasa, nggak mau kenal, seolah-olah nggak kenal. Tapi dalam kadar yang paling tinggi itu adalah menghilangkan nyawanya dia. Nah, ternyata nenek moyang kita di Indonesia ini sejak dahulu kala juga sudah punya kesadaran semacam itu. Pada zamannya Hayam Wuruk, ya, itu di dalam Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, itu pada seloka yang ke-43, pupuh yang kedua, itu disebutkan begini. Nahan hetu Narendra Bhakti, ripada Sri Sakya Sihnastiti. Nahan hetu Narendra Bhakti, dengan sangat khidmat sang baginda, ini Hayam Wuruk, ini berbakti kepada Sri Sakya Sihnastiti. Itu julukan untuk Buddha Gautama. Artinya memang Hayam Wuruk waktu itu memang beragama Buddha. Ya. Yatna Gekwan I Pancasila. Sambil berpegang teguh pada Pancasila. Nah, Pancasilanya pasti berbeda dengan Pancasila zaman sekarang. Pancasila zaman itu adalah Pancasila Buddha. Ya.
Kertasaskara Biseka Krama. Dia menjalankan kewajibannya sambil juga menjalankan ibadah di dalam agamanya. Nah, saya kutip di situ ada Pancasila Buddha ya. Iya. Pancasila Buddha, hukum yang pertama dari Pancasila Buddha adalah menghindarkan diri dari menghilangkan nyawa makhluk lain. Bisa dipahami, itulah sebabnya maka saudara-saudara kita beragama Buddha itu kan tidak membunuh hewan, tidak membunuh. Itu rupanya sudah ada di dalam apa namanya kakawin Kertagama itu tadi, negara Kertagama itu tadi. Nah, kalau saya padukan nenek moyang kita, orang-orang di Indonesia ini, Jawa khususnya sudah memiliki pemahaman seperti itu, ditambah dengan hukum Taurat yang ke-6 tadi jangan membunuh, maka sejak awal kita sudah harus menghilangkan yang namanya rasa benci. Karena kebencian akan berakhir dengan pembunuhan, akan mengarah kepada pembunuhan. Sekecil apapun harus kita kikis supaya tidak terpelihara dalam diri kita. Oke. Kemudian Pendeta Krista, apakah rasa benci ini bisa turun-temurun begitu ya dari nenek moyang sampai generasi berikutnya? Apakah itu bisa terjadi? Wow. Kalau kita ngomongin sejarah, bisa ternyata. Bisa. Jadi karena kebencian itu ditularkan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh orang yang satu kepada orang yang lain. Orang yang satu ini bisa orang tuanya, orang lain ini bisa keturunannya, bisa tetangga satu klannya. Nah, kalau kita merujuk kepada tahun 1991 sampai 1295, itu adalah terjadinya Perang Salib. Nah, Perang Salib yang terjadi di wilayah Timur Tengah, Asia Barat sampai ke Eropa Timur, itu ternyata memotong jalur sutra, jalur perdagangan dari Eropa menuju ke Cina. Nah, memotong jalur sutra di sini, ya, itu kemudian menyebabkan banyak orang tidak lagi bisa berbagi rezeki dari belahan yang satu ke belahan yang lain. Berangkatnya dari itu sebenarnya, tidak bisa berbagi rezeki. Tapi kemudian itu lalu diajarkan, bukan diajarkan ya, diwariskan secara turun-temurun. Yang anehnya, kita yang sekarang ini sudah jauh dari perang itu, gampang sekali distimulir, dikembalikan kepada perang itu, seolah-olah kita tuh setelah sekian abad tidak bisa lagi move on. Padahal sebenarnya di sana itu yang terjadi apa? Perang perebutan wilayah, Mbak. Jadi perang perebutan wilayah dagang, sumber-sumber, karena sumber-sumber pusat perdagangan pada masa itu kan dari India, Kalkuta itu. Jalannya lewat jalur sutra itu ke Cina, kemudian ke Eropa. Ini problem, rebutan rezeki. Nah, di wilayah Timur Tengah itu sejak zaman Sumeria, ya 6.000 tahun sebelum Masehi, zaman Mesopotamia, 3.000 sebelum Masehi, 3.000 tahun sebelum Masehi. Itu di sana memang daerahnya gersang. Tidak bisa orang nanam padi, gandum seenaknya. Air susah, makanan susah. Jadi orangnya banyak, makanannya sedikit, maka apa yang terjadi? Rebutan kan? Ini sangat alamiah. Apapun keyakinan yang mereka miliki pada waktu itu orang tuh rebutan. Di sana memang tradisinya rebutan, perang. Nah, untuk mempertahankan ini, orang kemudian bikin klan. Nah, supaya klan ini menjadi solid dan bisa bersaing dengan klan yang di sana, maka orang kemudian menebarkan, itu yang di sana tuh musuhmu.
Itu yang di sana itu akan merebut ini makanan dan minuman yang kamu miliki. Maka caranya adalah untuk mempertahankan makanan dan minuman dan mempertahankan kelangsungan hidup klannya, maka ditimbulkanlah rasa benci, common enemy, ya, jadi musuh bersama, gitu. Dan sekarang kan sering begitu. Untuk bisa sebenarnya kepentingannya itu loh kepentingan ekonomi, tapi untuk lagi-lagi ekonomi Pendeta Krista. Kepentingan ekonomi, tapi supaya kepentingan ekonomi bisa dilakukan dengan baik, maka daripada orang itu bekerja sama, orang lebih suka memilih bersaing dan kemudian menimbulkan kebencian. Iya, itu menurut saya kurang ini ya, kesadaran diri kurang terbentuk begitu. Iya, akhirnya apa? Terjadilah yang semula rasa benci itu bersifat individual, maka rasa benci itu kemudian menjadi komunal, menjadi kolektif. Ini yang sebenarnya sangat berbahaya. Iya. Untuk saat ini juga masih ada seperti itu ya Pendeta Krista ya, di lingkungan sekitar kita contohnya. Walaupun ya mungkin sebagian dari mereka sudah bisa menerima, tapi tidak bisa disangkal bahwa sisa-sisa kebencian antar suku juga masih muncul. Nah, ini Pendeta Krista ini PR ya, PR kita bersama ya. PR kita, misalnya ini gara-gara perang Bubat misalnya. Jangan sampai ini. Perangnya orang Jawa dengan orang Sunda gara-gara Dyah Pitaloka itu. Itu yang mau dikawinkan sama ayam buruk. Itu akhirnya muncul kebencian. Jangan mengambil suami dari orang Jawa misalnya. Sehingga itu diturunkan turun-temurun, apalagi ditambah dengan tabu, ya kan? Nanti kalau terjadi perkawinan itu keluargamu tidak bahagia. Hello, kebahagiaan kan tidak tergantung pada suku kan? Iya, kebahagiaan kan tergantung kepada bagaimana kita saling mencintai, bagaimana kita bersama-sama hidup di bawah terang kasih Tuhan, kan itu. Iya, betul, setuju sekali. Jadi sekarang Indonesia ini harusnya bersatu, damai, begitu ya Pendeta Krista ya. Walaupun perbedaan suku, agama itu bukan menjadi hal yang harus kita benci. Harusnya kita sama-sama untuk bersatu, bekerja sama, begitu ya Pendeta Krista. Luar biasa sekali Pendeta Krista. Kemudian untuk saat ini isunya sangat sensitif ya terkait ujaran kebencian ya. Ini pertanyaan saya berikutnya adalah saat ini banyak sekali ujaran kebencian yang tidak sedikit juga dilakukan masyarakat umum, melainkan ini juga tokoh pemuka agama Pendeta Krista. Bagaimana ini Pendeta Krista menanggapi? Karena kan kalau kita berbicara agama ini menurut saya sensitif ya Pendeta Krista ya. Namun yang terjadi saat ini justru yang mengemukakan ujaran kebencian itu adalah justru pemuka agama. Ini pandangan Pendeta Krista bagaimana? Saya kok tidak yakin ya kalau pemuka agama itu mengeluarkan ujaran kebencian. Mengapa Pendeta? Ya, saya tidak yakin. Kalau sampai ada yang mengeluarkan ujaran kebencian, pasti itu bukan pemuka agama. Bukan pemuka agama. Itu hanya pura-pura jadi pemuka agama gitu. Iya. Jadi berpura-pura menjadi pemuka agama gitu. Itu serigala berbulu domba. Ya. Nah, ini yang harus diliterasi. Ya. Obrolan kita semakin seru Pendeta ya. Kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Pendeta Krista membahas tema menghilangkan kebencian. Ya, Pendeta Krista, ini sebetulnya pertanyaan saya banyak sekali ya, karena topik kita pada malam hari ini itu sangat dekat sekali dengan masyarakat tentunya ya, pemirsa Dauma TV, yaitu sebagai manusia gitu, sedikitnya atau beberapa orang itu pasti mengalami rasa benci gitu ya, perasaan benci. Nah, tadi saya sempat bertanya juga terkait dengan ujaran kebencian itu yang mengemukakan justru pemuka agama. Pendeta Krista tadi menyebutkan tidak yakin bahwa itu pemuka agama, tapi abal-abal gitu ya. Itu bagaimana Pendeta Krista? Betul. Iya. Wah, itu kata-kata yang tadi saya cari. Artinya begini loh. Saya tidak percaya benernya. Ini saya tidak percaya. Kalau pemuka agama itu sampai kemudian mengeluarkan ujaran kebencian.
Karena kalau sudah di taraf itu sebenarnya cara berpikirnya, cara hidupnya itu sudah universal dan bisa ketemu dengan siapa saja sebenarnya, bahwa keyakinan yang berbeda itu tidak akan membawa orang kemudian menegasikan yang lain, menolak yang lain, atau bahkan menghancurkan yang lain. Nah, kalau ada orang yang disebut-sebut sebagai pemuka agama tapi ternyata mulutnya mengeluarkan ujaran kebencian, persis seperti Mbak Nisa tadi katakan, itu adalah abal-abal. Dan sekarang ini kan banyak abal-abal, karena memang menjadi abal-abal pemuka agama itu lebih menguntungkan. Saya masih ingat nasihat almarhum Kiai Haji Hasyim Musadi. Walaupun saya Kristen, saya akrab juga dengan beliau. Beliau mengatakan agama itu adalah bahan paling gampang, paling murah untuk merusak masyarakat. Karena membakar masjid ya dengan bensin 2 liter itu akan terasa efeknya jika menggunakan predikat agama. Saya menggunakan atribut agama, misalnya pakai kalung salib, membakar masjid, ya kan? Itu akan lebih berdampak menggigit ya, berdampak keras daripada kalau kemudian saya jadi orang gembel membakar masjid, atau sebaliknya membakar gereja sambil memakai sorban. Itu dampaknya akan lebih hebat daripada membakar gereja tanpa menggunakan atribut agama. Artinya apa? Agama kemudian disalahgunakan dalam hal ini. Hanya dipakai untuk misalnya, contoh ini, kalau ini kita mau memasuki tahun politik 2024, dipakai untuk mengusung politik-politik yang berisi identifikasi. Jadi politik identitas. Gitu, seolah-olah yang baik itu hanya kelompok ini saja. Dan kadang-kadang Mbak, ini yang saya juga sebenarnya kurang pas. Kadang-kadang sakjane agamanya wis podo. Agamanya sudah sama, alirannya ndak sama, Mbak. Itu bisa bermusuhan. Kan aneh. Sebutan tentang Tuhannya sama, ya. Misalnya di Kristen juga begitu, di Hindu gitu, ada aliran-aliran, tidak ada agama yang tanpa aliran di muka bumi ini. Tapi dengan sebutan yang sama kepada the supreme being, kenapa kok saling berantem sendiri? Ada gesekan ya. Iya, apa sebenarnya yang diperebutkan? Padahal DNA-nya Indonesia ini ya memang Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah ditulis oleh nenek moyang kita. Gagasan pertama menyatukan adanya kebinekaan ini datang dari penguasa terakhir Singosari, Malang, Kertanegara. Kemudian itu dilestarikan dalam Sumpah Gajah Mada, ya, diturunkan, diwariskan ke Sumpah Gajah Mada, dituliskan di dalam Kitab Sutasoma yang ditulis Empu Tantular, ya, pada sloka 139. Pada pupuh yang kelima itu sangat jelas ditulis di sana, Raneka Datu Winuwus Wara Buddha Wiswa. Ada berbagai perbedaan antara Buddha dengan Wiswa, itu Siwa, Hindu, ya, dengan Hindu. Bineki rakwaring apan kena parwanosan. Memang kalau dilihat cuman sekilas itu pasti berbeda. Mangkang jinatwa kalawan siswa tatwa tunggal. Padahal antara jinatwa Buddha, sebutan untuk Buddha, dengan Hindu itu ya kalau dilihat itu sebenarnya kalau dalam yang universal, mangkang jinatwa kalawan siswa tatwa tunggal, pada ranah universal itu sama. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruam, ya memang berbeda, tapi sebenarnya sejiwa, satu, karena tidak ada kebenaran yang mendua. Contoh nih Mbak, bajunya penjenengan dengan baju saya beda, gender kita beda, tetapi kita memang berbeda. Tapi kita tetap bisa bersama-sama, kan begitu? Betul, berarti itu tergantung dari pribadi orangnya, begitu ya, yang
tergantung Buat dari wawasan wawasannya, juga. kemauannya untuk memahami paham-paham agamanya yang sejati itu. Nah, luar biasa. Dan Iya. ujaran kebencian ini juga terjadi di media sosial, Pendeta Krista. Lah. Apalagi tahun-tahun politik ini banyak sekali Betul. ujaran-ujaran kebencian yang mempengaruhi seseorang gitu melalui media sosial. Ini gencar sekali loh. Pendeta Media sosial itu adalah sarana boosting, memboster, memperbesar getaran kebencian di tengah-tengah masyarakat melalui apa? Melalui tulisan. Tulisan itu bisa berupa ujaran, dan Iya. ujaran yang membuat kita semakin terkotak-kotak adalah ujaran kebencian. Iya. Nah, ujaran kebencian ini lalu bagaimana caranya? Ya di sana kita menaburkan kedamaian. Sebab kalau di kami di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dituliskan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, coba. Jadi kalau kita membawa damai, Iya. kita inilah anaknya Tuhan. Gitu. Jadi di media sosial sekalipun, ya jangan kita mengkotak-kotak, kita damailah. Kita merangkul yang berbeda. Toh perbedaan di antara kita ini memang dikehendaki oleh Tuhan, bukan yang ditolak oleh Tuhan. Buat Tuhan yang kita pahami sebagai Maha Kuasa, terlalu mudah membuat kita itu sama. Wis, laki-laki dan perempuan didadekno siji podo bisa. Wajahnya laki-laki dan perempuan, wajahnya manusia disamakan, bisa. Agama disamakan juga bisa. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tetapi Dia menghendaki kita berbeda. Nenek moyang kita sudah mengatakan kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Itu DNA-nya Indonesia. Iya, luar biasa sekali. Kemudian Pendeta Krista untuk memadamkan rasa kebencian dari diri kita itu seperti apa, Pendeta Krista? Yang harus kita lakukan untuk memadamkan rasa kebencian gitu. Karena ya itu tadi, Pendeta, ada orang yang memang benci banget gitu ya. Ada yang tidak ada rasa benci. Nah, untuk bagi orang yang sulit sekali melupakan rasa sakit gitu ya, yang hinggap dalam dirinya, itu bagaimana, Pendeta Krista? Ya tidak bisa lain. Ya berbuat kasih lah ya, berbuat cinta. Saya itu pernah menemani seorang pendeta senior. Ya. Iya. Dia itu, saya waktu itu masih junior. Dia datang ke warung soto begitu ya. Iya. Terus di situ ada orang ngamen. Ya, dia minta, kan biasa kan orang ngamen datang ke para pengunjung warung itu. Iya. Kemudian, nah, senior saya ini begini, Mas, sampean wis dahara, dereng bah. Karena apa? Senior saya itu kalau dilihat cara kostumnya itu kayak ini, pakai peci, pakai baju baju koko begitu. Iya. Dereng bah, wis koncomu dijak mam, sampean tanduk-tanduk makanlah dia. Iya. Ya, kemudian setelah selesai itu orangnya tuh mundur-mundur. Terima kasih, Bah. Padahal dia itu pendeta loh, senior saya itu. Dia nggak ngomong, saya bukan abah ya, saya bukan Muslim ya, saya Kristen. Enggak, buat dia atribut itu tidak lagi penting. Sebab yang paling penting adalah bagaimana memberikan kepada orang lain siapapun dia itu kedamaian. Kecukupan. Wah, luar biasa sekali. Silakan Pendeta Krista pada malam hari ini berikan motivasi terkait tema kita, yaitu mengalahkan atau menghilangkan kebencian. Silakan kepada pemirsa Dhamma TV. Perbedaan itu hal yang dikehendaki Tuhan, bukan kehendak kita. Tetapi Tuhan ingin menjadikan perbedaan itu supaya kita bisa saling melengkapi. Jangan lagi ada rasa benci hanya karena kita berbeda. Tetapi marilah kita saling melengkapi, sebab tanpa orang lain kita tidak akan pernah sempurna. Tuhan memberkati. Luar biasa sekali, Pendeta Krista. Saya mendapatkan
wawasan, pencerahan untuk malam hari ini, yaitu menghilangkan kebencian, Pendeta Krista. Sebetulnya saya masih ingin sharing lagi, tapi waktunya mohon maaf sudah selesai, Pendeta Krista. Semoga kita bisa dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dan tentunya dengan tema yang berbeda. Terima kasih Pendeta Krista. Sami-sami, sehat selalu sehat dan berkati. Baik pemirsa Dakwah TV, itu tadi perbincangan saya dengan Pendeta Krista. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa untuk Anda. Tetap terus saksikan program acara Minute Your Man setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Hilangkan kebencian, kuatkan persatuan. Dakwah TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.